Ya, hello guys. Ya, ini harusnya part 3 tapi nggak jadi. Ini masih part 2 yang direvisi. Ya, jadi ya memang itu gue bilang ngedesain tuh nggak segampang itu, bos. Ya, jadi yang jadi masalah adalah adu manis itu kita nggak bisa pakai ukuran tadi untuk potongan hollownya. Kenapa? Jadi, tadi kita ngukur itu kan adalah sisi terluar ya. Nah, sisi terluar itu ketika kita mau bikin adu manis ya, jadi kan, eee eee, ini gua AC dan ukurannya benar. Jadi, ini kan sisi terluar ya. Nah, ketika lu bikin adu manis itu nanti ada sisi luar sama sisi dalam dan adu manis itu nggak selalu, hollow-nya jadi trapesium ya. Jadi kita potong 45 di setiap sisinya dengan sejajar, tapi aktualnya dia nggak bisa gitu. Contoh potongan yang nggak istilahnya nggak simet, ya nggak bukan nggak simetris ya. Jadi langsung aja jadi kayak gini nih. 145 di sini, 145 di sana. Ini karena pertemuan antar adu manis yang apa ya bahasanya ya? Ya gitu deh. Iya, jadi biar terbentuk, jangan lihat di sini agak susah. Nah, jadi eh sinilah titik dia pertemuan adu manis sisi dalam nih. Kalau ini pertemuan adu manis sisi luar, dia bisa kita bikin jadi potongan 45 sejajar, jadi kayak trapesium, tapi ini jadi jajar genjang nih dua ini nih, karena dia ada pertemuan di sisi dalam ini nih. Dan secara dimensi pun juga berubah. Kenapa? Tadi awalnya sini kan 800 ya. Ini aktornya jadi 840. Kenapa? Karena kalau kita bikin 800 berarti nanti ini akan di luar dari si multipleknya. Jadi bukan numpang ya. Nah, itu yang rumitnya. Bukan rumit sih ya. Jadi memang kita harus teliti ya dalam mendesain. Makanya kenapa gue tadi ngerakit satu-satu gitu ya. Karena pas udah jadi, loh, kok ukurannya beda? Kok nggak ketemu? Wah, anjrit. Ya itulah. Nah, solusinya gimana kalau udah terlanjur ngikutin potongan-potongan yang di video part 2? Jadi gini, pertama nanti lu buka aja yang ini kan revisi ya. Revisi sketnya berarti kita klik aja dua kali. Nah, ini kita revisi sketch. Jadi extrusion 2 itu kan kita ngekat ya. Nah, ini sketnya kita revisi aja. Revisi kan. Revisi diubah ya. Jadi dihapus terus bikin baru, finish. Nah, nanti tuh pasti hilang tuh dia. Karena cut-nya yang kedua di sini kan itu ngebuang ya. Nah, itu nanti kamu coba di edit fitur. Nah, kamu profiling lagi. Jadi profile ini kamu klik ya atau kamu buang dulu biar muncul semua terus kamu pilih lagi manual. Terus di oke. Udah jadi ya, di save. Udah di save nih ya, di Ctrl+S aja langsung terus di close. Kenapa di close? Kamu harus ganti nama ini nih, nama filenya jadi 840. Jadi biar nanti di BOM nggak salah. Nah, agak ribet ya jadinya ya ukurannya ini. Tapi emang seperti itu. Itu triknya adu manis gitu. Jadi ya harus dibedain sisi terluar sama sisi dalam dan ada tiga file yang berubah ya. Jadi yang 800 jadi 840, 300 jadi 340 dan kalau nggak salah ada yang berubah lagi nggak ya? Sebentar. Kita lihat di sini aja. Ini berapa? Nah, ini 340, 800. Yang ini sih karena ini ukurannya sisi terluar ya. Jadi nggak masalah sih.
Nah, yang jadi masalah sisi terdalam aja nih yang harus berubah. Dan ini gue nggak nyocokin di sini, jadi ini belakangan gue nggak assemblingnya ya, dan hasilnya oke sih. Nah, nah sekalian kita biar videonya nggak rugi ya, kita bikin rangka tengahnya sekalian aja. Jadi rencananya rangka tengahnya itu dia begini, melintang ke sini ya sampai ketemu di sini. Itu pun juga dilas ya. Jadi biar tengahnya itu ada kekuatan ya istilahnya. Nah, terus karena di sini triplek terpisah ya. Jadi nanti tumpangan ke sini, dia juga ke sini. Ya, jadi nanti tengahnya selalu ada tulangnya ya. Yang sininya gimana? Nggak apa-apa. Jadi kan nanti kan si siapa namanya, si meja itu kan istilahnya akan ada kayak monitor gitu ya, biasanya naruh monitor sukanya di pojokan sini nih. Nah itu biasanya kan ada kayak pencapitnya gitu ya, tiangnya dicapit ya sini ya, jadi karena dia ngunci nanti ke hollow jadi harusnya kuat sih, apalagi hollow 2 mili dong tebel ya. Jadi kita mulai aja langsung ya. eh kita cek dulu mana sih inspect. Nah, cek dulu. Jadi ya itu kita harus ngecek ya. Jadi jangan malas ngecek ya kalau nyoba untuk desain sendiri tuh kan. 1070 angkanya ganjil banget. 1070 oke. Tapi ini sih kotak aja nggak apa-apa sih. Ya, 1070 kotakan aja langsung, nggak usah diadu manis-adu manis. Nah, nah ini kita harus bikin satu-satu, nggak bisa langsung ngukur ini ke sini karena kita kan nanti numpang di sini kan, dan itu nanti kita mau taruh di mananya tergantung kita nanti. Nah, ini kita close lagi aja. Diingat tadi ya 1700 sorry 1070 ya, bukan 1700. Oke, ini tool. Kenapa gua nggak hapus video yang sebelumnya, karena udah lama banget. 30 menit masih yang ngulang lagi kan, gila kali. Jadi gue pikir revisinya aja, close. Skate. Sebetulnya harusnya ada revisi lagi. Rupanya meja kerja gua top atasnya itu sumbunya gue pakai sumbu Z, tapi rangkanya sumbu Y. Jadi pas diimpor tuh nanti rotasinya salah, tapi nggak apa-apa, itu bisa diatur lagi, gampang lah. Kita bikin rectangle yang tengah-tengah lagi 40-40. Ya sebetulnya karena kita masih di desain itu ibaratnya pasti hasilnya perfect lah. Tapi kalau ketika nanti di fabrikasi ya kesulitannya kalau lo ngelas ya, apa namanya, panas panas dan apa ya, itu bikin kayak semacam apa ya, deformasi ya. Jadi biasanya nanti akan agak melengkung gitu ya. Nah itu harus hati-hati tuh kalau nanti memang desainnya mau diimplementasikan ke aktual. Jangan sampai nanti melengkung dan ngebuat jadi masalah baru ya. Jadi mejanya nggak rata gitu kan, nggak lucu banget itu. Terus kalau ada pertanyaan, ini sebetulnya ngedesainnya tuh udah pernah bikin belum sih meja begitu? Jadi aktualnya meja gua sekarang nih yang gua lagi bikin video ini, meja kerja gua tuh sebetulnya udah letter L tapi gua nggak pakai desain kayak gini. Apa ya? Soalnya lebih kos ya. Kosnya lumayan coy. Kayak Olo kan. Aduh, bangkrut gua. Gue bikin pakai ini. Apa? Baja ringan. C75. Tapi gue pakai ya, di kalau lo beli toko bangunan tuh
jenis-jenisnya tuh yang murah, biasa, yang agak bagus, sama yang paling bagus. Gue bilang yang bagus aja deh, jangan paling bagus lah, yang bagus aja. Berapa? Empat apa? 85 gue beli sebatang. Pakai 3 batang jadi. Cuma ya gitu, memang nggak goyang kok, karena gue bikin rigid ya. Jadi ada beberapa perkuatan ya, jadi biar rigid dan kakinya itu disambung gitu tengahnya tuh. Jadi kayak buat ijakan kaki tapi sekaligus buat ngunci ya biar dia kokoh. Nah, oke kita masukin. Aduh. Uh, berat banget kalau udah buka banyak ini nih. Desain tabnya banyak banget ya, ini berat nih. Mulai kerasa ini. Ya itulah kalau spek kentang ya. Kentang balado. Ini jadi pertanyaan ini sebetulnya masuk nggak nih? Nggak masuk ya udah bubar. Kita constraint. Aduh, berat banget sih. Nah ini udah ini. Terus kita samain permukaannya. Nah, oke, sekarang saatnya main hitung-hitungan. Karena gue bilangnya gue pengen tengah-tengah ya. Nah, jadi kita main hitung-hitungan. Pertama kita hitung dulu jarak ini ke jarak sini. 320 ya, 320. Berarti kan gampangnya 320 bagi 2 berapa? 16 ya. Jadi tengah-tengahnya 16. Nah, yang jadi permasalahan adalah eh ini bukan garis ya. Kalau garis lurus doang sih kasih jarak 16 sudah dapat. Tapi kan ini kan hollow 4 cm ya. Jadi kan dia punya apa namanya dimensi 4 cm. Nah, biar pas di tengah-tengah 4 cm ini bagi 2 atau 40 mili ini bagi 2. Jadi kan 20 mili ya. Nah, tadi kan tengah-tengahnya 16 ya. Nah, 16 dikurangi 2. Nah, jadi berapa tuh? 14. Jarak ini 14. Berarti. Nah, kita assembly, constraint. Terus ini kasih 140. 140. Oke. Nah, kita kasih jauh, berat banget ya Allah. Duh, kalau dapat AdSense gua yang pertama gua lakuin adalah beli laptop atau beli PC yang bagus. Makanya dukung channel gua biar gua bisa lebih banyak berkreasi, anjay. Oke, tengah-tengah udah. Gitu ya. Iyalah, jadi ya itu desain itu kalau teliti harus teliti sekalian, ya nanggung. Kayak tadi kan pengennya cepet. Alah, teliti. Nah, 14 kan, sisi sini juga 14. Sini ke sini 14 juga harusnya. Jadi ini udah pas di tengah-tengah. Sekarang tinggal PR-nya adalah ya Allah ya Robbi. Ini ke sini. Kita measurement lagi. 440. Oke, kita bikin lagi 440 ya. Aduh, ini close dulu aja. 440. Berat ini, makin berat ini. Maksudnya komputer yang makin berat. Ini jangan lupa diganti. Aduh, ya Allah berat banget. Nah ini kan, udah mulai ngaco pindah-pindah deh.
Ya gue pakai 2 layar. Nggak tahu apa karena gue pakai 2 layar jadi berat ya. Enggak sih harusnya mah. Sket. X lagi. Sebenarnya nggak X sih ya. Jadi kesannya tuh jadi naik kan, tapi nggak masalah. Sekarang kita main lagi di sini. 40. Harusnya jadi video ketiga ini ya. Malah jadi video 2B ini jadinya. Revisi 01. Oke. 36. Wow, ini meja mahal banget ini. Aduh, salah lagi. Kayak gini nih kalau kayaknya emang anu ya. Mesti ngelatih bakat ngerjain sambil ngomong. Oh iya, dosen ntar kayak gitu ya. Itu juga pengen ngajar sebetulnya. Oke. Tadi berapa? Berapa? 40 ya? Pikun banget ya. Aduh, 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 aduh. 44. Nah, ya coba dulu aja lah. Nah, ini di save sekarang jadi 40 save. Nah, sekarang kita ke sini. Wah, gila, kokoh banget ini mah, buset dah. Buat berlindung dari apa reruntuhan kayak kuat ini. Mana 40? Oke. Nah, terus sekarang kita coba pasang constraint. Terus ini ke sini. Terus ini diratain. Apply. Nah, kita bikin. Pas kan? Sekarang kita bikin tengah-tengah. Caranya sama kayak tadi. Kita inspect dulu. Ini bisa dipakai buat di kehidupan nyata ketika lo misalkan nggak bikin desain terus lo mau apa namanya langsung di lapangan pakai meteran gitu, bisa pakai cara gini. Nah, males banget gua ukurannya 270 dibagi 2, aduh ada komanya nih, jadi 27,5 dibagi 2, iya 13,5. 13,5. Oke, 13,5 ya tengah-tengahnya ya. Berarti 13,5 kurangi 2. Berarti 11,5. Coba dulu aja. Nah, ini ganti dulu. 11,5 ya. 11115 harusnya. Karena satunya udah milih. Iya, gue belum milih permukaan satunya. Oke. Nah, kita cek lagi. Ini dengan ini pasti 11,5. Nah, ini dengan ini. Ya. Udah jadi, rangkanya jadi. Nah, ini kita save. Yes to all. Oke. Nah, sekarang kita lihat meja kerja kita bagian bawahnya apakah ikut berubah juga. Nah, ini yang gue maksud rangka tengahnya. Jadi kokoh banget ini, buset dah. Nah, oke, jadi gue pastiin video ketiga kita bikin rangka kakinya. Tapi kalau kayak gini udah jelas sih.
Ini kan bagian bawahnya ya. Jadi nanti rencananya, tapi ntar gue pikirin sambil jalan lah. Jadi kakinya itu biar nggak ganggu ya. Jadi kaki di sini, gini, yang jadi permasalahan itu eh ya ini sebetulnya juga kesalahan sih, tapi gue nggak mau bilang kesalahan juga. Karena kalau misalkan nih, gue bikin kakinya pas di bawah sini, kan ukurannya pasti revisi ya. Jadi gue harus nyeper setiap begini, setiap rangka ini berkurang 4 cm nih jadinya. Jadi nanti istilahnya rangka terdalam, rangkanya itu masuk ke dalam plat ya. Cuma gue nggak terlalu pengen kayak gitu. Kenapa? Jadi yang jadi masalah adalah demi bela-belain kaki biar pas di bawah sini, masa gue harus apa namanya bikin si triplek itu numpang ya. Jadi ujung triplek nih kalau numpang ini resikonya tuh itu apa gampang rusak gitu loh. Jadi dia harus ujung triplek ini tuh ya. Sorry. Ini tuh harus numpang langsung ke sorry kok ya numpang. Jadi kalau misalkan gue masukin ke dalam si rangka rangka besinya ini ya ke dalam, berarti kan tripleknya ini nggak numpang ya. Jadi istilahnya overhang gitu ya. Jadi gantung ya. Nah, dia gantung karena posisi dia lebih ke dalam. Misalkan gue kurangi 4 cm, jadi biar rangkanya itu keluar pas di tengah-tengah gitu ya. Gue kenapa nggak bikin rangkanya langsung dilas ke bawah ke sini? Gue nggak pengen kayak gitu. Jadi gue pengennya nanti si rangka itu posisinya dia di kunci ke sini ya. Jadi nanti dia ada sambungan lagi dan si rangkanya itu dia di baut ya dari sisi sini, kayak nanti sini ada hole lagi dan di sini kakinya terus tadi ya dibaut di sini ya, sama juga ntar yang bagian sini. Kok jadi di luar kakinya kok jadi jelek sih kalau kayak gitu? Nggak jelek. eh Ya estetikanya sih jelek ya. Kadang meja tuh pengennya di dalam. Nggak, gue hindari ini doang nih biar kita nggak perlu nyowak ini loh. Kalau nanti ada besi yang kita tarik ke atas gitu ya dan dia strike gitu ya, itu nanti dia di sini harus nyowak gitu loh. Kadang nyowak yang kayak gitu-gitu bikin jelek, nggak suka gue nyowak triplek gitu. Biarin aja, toh juga nanti ketika lu mau masang apa namanya kayak gua nih banyak banget apa holdernya mic dan holder webcam segala macam yang bisa di besinya bisa dipindah kemana-mana gitu ya. Itu kan dia dikunci tuh, diikat apa namanya ke ini ya. Nah itu kan otomatis sini perlu space gitu loh biar nggak mepet tembok, karena nanti susah kalau mepet tembok. Makanya kakinya gue bikin di luar, jadi biar nggak usah mepet tembok banget gitu loh. Dan ntar manajemen kabel bisa keluar dari meja ya. Kalau lu mau lubangin ya silahkan lah gitu ya. Jadi nanti untuk video selanjutnya kita main di rangkanya untuk rangka si mejanya atau plat tampak tapaknya itu udah ya kayak gini aja lah. Oke, sampai di sini. Ini bukan part ketiga, ini masih part kedua lanjutan atas revisi dari part 2 sebelumnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video ketiga dan video selanjutnya. Goodbye.